Baik, semuanya sudah buka ya, itu materi panduan e-book yang ada di e-learning. Nah, isinya ini ya. Nah, jadi kalau kita mau belajar Arduino, ya pertama kita mengenal dulu komponen-komponen Arduino ya. Saya mau mencoba menunjukkan ini nih. Oke nih, saya bisa koneksikannya. Oke. Nah, jadi Arduino itu nih wujudnya ya. Kalau di e-book ini ada juga ditunjukkan ya. Arduino itu seperti ini ya. Kita mulai dari halaman daftar isi. Jadi pengantarnya nggak terlalu banyak nih. Nah, ini ya konsepnya Arduino ya. Yang kita butuhkan. Nah, alatnya seperti ini ya. Jadi kelihatan nggak kamera saya? Kamera saya yang ini kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak? Saya nunjukkan ini. Nah, ntar. Saya pakai dua kamera ini maksudnya supaya bisa bantu waktu praktikum ya. Kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Oh, belum saya nyalakan ini kameranya. Oke, saya nyalakan kameranya. Takutnya tadi berdengar tadi. Nah, ini tidak saya nyalakan ini. Mic-nya ya. Nah, belum nyala ini kameranya. Nah, nyala ya. Nah, ini. Ini contoh perangkat Arduino itu ya. Tidak besar sih. Ya, harapannya kamu paling nggak sudah ada yang pesan online ya. Jadi minggu depan kita bisa megang alatnya aja. Kelihatan nggak saya nunjukkan? Nah, kelihatan ya. Nah, oke. Nah, kalau gambarnya seperti ini, jadi yang kita butuh utama itu, terus yang kedua nih di e-booknya ini kelihatan ya. Kalau kamu beli starter kit itu lengkap, nanti sudah ada PCB-nya nih ya, project board dan kabel jumper-jumpernya nih ya. Untuk kabelnya untuk mengkoneksikan Arduino-nya ke sensornya ya. Juga ke papan project-nya nih. Nah, papan project-nya itu nanti untuk naruh mengkoneksikan sensor, juga mungkin kita akan belajar pakai lampu gitu ya, pakai lampu dulu ya. Nah, terus juga switch ya. Nah, kalau kita mau belajar mengendalikan switch ya. Nanti terapan yang paling simpel kita bisa coba nanti bagaimana memprogram lampu ya. Jadi lampu yang hidupnya itu kita program ya. Hidup mati misalnya ya. Atau hidup kalau kita nyala tertentu atau hidup pada jam tertentu misalnya. Nah, jadi terapannya bisa kalau kamu mau bikin smart home ya, yang lampunya dikendalikan dari microcontroller ini bisa nanti terapan luasnya. Nah itu. Nah karena malam ini saya tahu kamu belum punya alatnya ya, mungkin kalaupun mau beli baru pesan mungkin ya butuh waktu. Nah ada tahap paling awal untuk belajar memprogram Arduino itu kita bisa menggunakan aplikasi namanya Arduino Simulator ya, Uno Ardusim ini. Apakah sudah ada yang mendownload aplikasi ini yang linknya juga ada di itu? Sudah, Pak. Ada ya? Atau kamu browsing sendiri di Google juga ada itu. Masukkan aja simulator Arduino itu. Ini yang jalan di komputer, di laptop atau desktop ya. Kalau yang jalan di Android, nah kamu kalau ada yang pakai Android mungkin enggak. Tapi coba kamu cari di Play Store ya, siapa tahu ada ya. Yang versi Android-nya ya, Arduino Simulator ini ya. Kalau IDE-nya yang aplikasi developernya untuk bikin program Arduino-nian di Play Store saya pernah lihat mahasiswa ada tuh yang berhasil download gitu ya. Jadi bikin developernya pakai HP bisa gitu ya. Nanti HP-nya dikonekkan ke Arduino-nya. Kalau programnya sudah jadi tinggal diuploadkan ke Arduino-nya nanti bisa jalan programnya. Nah, tapi saya yang punya itu yang jalan di laptop ini ya. Kalau kamu nyoba nyari yang ada di Play Store untuk simulatornya ya silakan ya. Siapa tahu ada ya. Jadi programnya tuh kita butuh dua ya. Pertama simulatornya, simulator untuk latihan saja nih. Jadi di dalam aplikasi simulator ini kelihatan ya layar saya ya. Ada tempat window untuk menulis programnya di sebelah kiri ini. Terus ada di sebelah kanannya ini gambar Arduino-nya ya. Nah, simulatornya itu. Ya.
Jadi misalnya kalau kita masangi lampu di kaki satu gitu ya, nah, kaki satunya kita koneksi lampu, nanti dia akan nyala lampunya ya. Nah, ada indikator lampu nyala gitu ya. Nah, ini jadi untuk tahap pertamanya kita bisa belajar pakai simulator ini. Nah, untuk mempelajari struktur pemrograman di Arduino, kita harus melihat struktur programnya dulu ya. Jadi kalau kamu perhatikan, kamu pernah belajar pakai bahasa C, ini sangat mirip ya, bahkan hampir sama persis ini dengan bahasa C ya. Jadi memang Arduino itu sintaknya mengadaptasi bahasa C. Bahkan sebenarnya mungkin ini compilernya juga dibuat turunan dari C gitu ya. Jadi orang ini developer yang bikin program ini pakai C dulunya ya. Nah, tapi ini khusus untuk memprogram Arduino gitu ya. Nah, jadi kalau kamu yang sudah bisa bahasa C, untuk belajar bahasa pemrograman ini tidak sulit ya, mestinya tidak sulit gitu ya. Jadi kita lihat di sini pertama ada subroutine ya, void setup. Jadi ada subroutine namanya setup. Tandanya subroutine ya ada diawali void, terus diawali nama subroutine-nya ya. Terus ada kurung buka, kurung tutup untuk menaruh parameter variabel ya. Terus diawali dengan kurung kurawal buka, terus ini isi blok programnya gitu ya. Terus diakhiri dengan kurung kurawal tutup gitu ya. Nah, terus ada subroutine yang kedua namanya loop ya. Nah, jadi ada void loop. Nah, ini selalu ada ya. Dua subroutine ini selalu ada di coding pemrograman Arduino ini ya. Jadi, catat baik-baik. Nanti kalau ujian bisa keluar nih. Apa nama subroutine default? Jadi nama subroutine yang selalu ada di program Arduino. Nah, jawabannya ada subroutine setup ini, dan yang kedua subroutine loop, gitu ya. Ya. Kita tahu bahwa di dalam pemrograman C itu sebuah perintah itu ditaruh di dalam sebuah blok program ya. Sebuah blok program itu ditandai dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup ini. Nah, ini untuk menandai kurung kurawal buka berarti begin ya, awal dari sebuah blok program, sedangkan kurung kurawal tutup berarti end subroutine ya, end subroutine. Jadi ya akhir dari sebuah blok program. Karena itu setiap sebuah subroutine dibuat atau saya bilang subroutine itu mungkin kamu dengar kalau di pemrograman C disebut kadang prosedur ya. Kadang disebut prosedur, kadang disebut function ya. Nah, jadi sebuah subroutine atau sebuah prosedur atau sebuah function itu sebenarnya mengacu pada konsep yang sama, yaitu pengertian adalah potongan program yang kecil. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita bikin program, itu yang program yang bagus, itu kan strukturnya atau harus terstruktur gitu ya. Jadi program yang bagus tuh, kalaupun programnya itu besar, maka dia itu harus bisa dipecah-pecah ke dalam subprogram, nah gitu ya. Yang kecil sehingga saat kita mengelola programnya itu mudah ya, nggak kesulitan. Kalau ada error, kita bisa mendeteksi posisi errornya di mana gitu ya. Dan terusnya. Nah, sebuah subprogram itu ya istilahnya yang saya sebut tadi yaitu sebuah subroutine. Jadi sebuah program kecil yang merupakan bagian dari program yang besar. Jadi pada pemrograman Arduino ada dua buah subroutine yang menjadi default, jadi pasti selalu ada gitu, yaitu subroutine setup dan subroutine loop ya. Nah, catat baik-baik. Sekarang contohnya aja, atau gimana kalau kita mau nulis program ya? Kalau kita mau nulis program, caranya diklik 2 kali, klik gitu. Nah, nanti muncul tempat edit programnya ya, tempat nulis programnya. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya, muncul ini program bawahnya ya. Nah, kita lihat contoh di e-book tadi, coba kita cari program pertama itu hello world-nya biasanya bagaimana kalau kita ingin menyalakan lampu ya. Nyalakan lampu. Nah, jadi tahapannya harusnya seperti ini. Jadi kamu bisa baca aja di sini ya, apa isi dari, kalau ini IDE-nya ya. Nah, jadi tampilan IDE-nya ya sudah mirip banget, mirip dengan simulatornya tadi ya. Tempat ngetik programnya ya. Gitu. Nah, jadi project pertama kita adalah kita pengen membuat rangkaian LED ya. Jadi pengen menyalakan lampu. Nah, ini adalah
program Hello World untuk membuat program Arduino ini. Running out of time. Waduh, kok sudah habis waktu saya ini? Masih ya, masih nyala tapi ya? Oke, nah sebenarnya kalau kalau kita sudah punya alatnya, nanti prakteknya seperti ini. Jadi kita harus membuat rangkaian seperti ini. Di dalam, coba saya bisa dulu ya gambarnya ya. Saya bisa dulu bukunya. Oke, kelihatan ya? Biar agak besar dikit. Nah, jadi di dalam PCB-nya, di dalam project board-nya, kita pasang lampu LED gitu ya. Kita pasang lampu LED ini kakinya beda loh ya, hati-hati ya. Nah, ini terus di satu kaki kita kasih resistor. Nah, resistor itu, nah kita belum belajar ya, nanti di teori kita akan belajar apa itu fungsi dari resistor ya. Resistor itu komponen elektronik yang fungsinya untuk menahan arus, jadi supaya arusnya nggak terlalu besar. Kenapa harus ditahan arusnya? Karena lampu LED ini sebenarnya hanya butuh daya yang kecil, arus yang kecil ya. Kalau nanti arusnya terlalu besar, dia bisa putus gitu ya. Karena itu ditahan dengan rangkaian resistor ini. Jadi ini kita kasih daya. Jadi ini garis hitam ini kabel yang kita colokkan di dayanya ambil aja yang 3 volt biasanya ya. Nah, kita masukkan ke kabel sini. Ini biasanya ini nyambung, yang selurusan ini berarti berhubungan ya, connect ini nyambung ya. Terus dia akan nyambung dengan resistornya, dari resistor akan masuk ke kaki lampu LED-nya ya. Sedangkan lampu LED yang lain langsung kita hubungkan dengan ground ya, dengan ground-nya ya. Nah, sorry, yang ground ini yang merah ini ya. Oh, ini harusnya dipisahkan ya. Ya nanti kita praktekkan ya kalau ada lagi ini. Jadi yang satunya masuk daya tegangan ya, 3 volt atau 5 volt itu ya. Yang satunya masuk ground ini. Itu langkah pertamanya. Nah, setelah kita buat rangkainya, baru kita tulis programnya gitu ya. Tahapannya gitu harusnya ya. Tapi ini karena kita baru memakai simulator, kita langsung tulis programnya juga boleh. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tadi di simulator ini sudah saya jelasin bahwa kalau kita membuka IDE developernya untuk memprogram Arduino, itu akan selalu muncul dua buah subroutine ya. Yang pertama subroutine setup, ditandai dengan perintah void setup ini. Yang kedua subroutine loop ya. Nah, ke dalam dua buah subroutine itulah kita mengetikkan perintah ya. Contohnya seperti ini. Nah, di atas subroutine setup, di atas function setup ini ya, itu kita bisa mendefinisikan variabel kalau kita butuh variabel untuk menyimpan nilai. Nah, jadi pada contoh ini kita bikin variabel namanya pinlet. Nah, kita isi dengan angka 8. Berarti tipenya integer ini. Kita bikin variabel tipenya integer dengan nama variabel pinlet, kita isi dengan nilai 8. Ini maksudnya untuk menentukan di mana saluran kabel yang akan masuk ke lampu LED tadi ya, itu kita masukkan. Nah, jadi ini masuk ke kaki 8 gitu maksudnya. Oke, terus pada subroutine setup kita masukkan perintah pinmut pinlet output. Jadi maksudnya adalah perintah pinmut ini untuk men-setting pinlet tadi ya, variabel pinlet ini sebagai output gitu ya. Output dari arus yang mau kita keluarkan ya. Jadi kalau dia kita bikin high berarti ada arusnya, nanti lampu akan nyala gitu ya. Sedangkan kalau kita bikin low berarti arusnya kita nolkan, nanti dia lampunya akan mati. Nah, sekarang kita coba ini kita tiru ya, kita tiru, kita tulis di program ini. Nah, di sini ya kita tulis apa tadi pertama. Nah, kita geser ya supaya kelihatan. Sorry, ini saya tutup dulu. Saya mau geser ini supaya kelihatan maksudnya. Oh, ternyata nggak bisa ya. Nah. Ya, nanti kita buka berselang-seling aja ya. Aduh, ternyata lambat di ini ya. Kamu kalau sudah install programnya, ada nggak yang sudah install program di laptop? Coba.
Coba tunjuk jari atau kasih reaction jempol yang sudah menginstal aplikasi simulator Arduino ini di laptopnya. Saya mau lihat. Saya sudah. Kasih tanda jempol. Kasih tanda jempol. Reaction. Klik reaction, pilih jempol. Bukan. Di Zoom kamu ada reaction. Nah, reactionnya, oke. 1 ya. Muhammad Ihsan sudah nginstal ya. Siapa lagi? Coba. Siapa lagi? Ini tugas kemarin loh sebenarnya. Jadi kamu download artinya diinstal ya. Setelah di-download itu programnya diinstal. Oke. Nah, baru 1 tadi. Nah, harapannya yang lain pastilah kamu. Sudah, Pak. Sudah ya? Siapa coba yang sudah? Ya, Rianda, Pak. Pasang jempol di reaction-nya. Atau tangan ya, Pak. Di reaction itu ya. Jadi kita gunakan Zoom meeting-nya seoptimal mungkin. Jadi kita tadi butuh variabel namanya, nah ini kelihatan nih, namanya variabelnya konstanta. Ini kita hapus ya, kita nggak butuh nih variabel con, nanti kita hapus. Kita ketik konstanta, kita bikin konstanta nih berarti. Jangan terbalik perintahnya ya, konstanta integer inlet, nama variabelnya ya, kita isi dengan angka 8. Oke. Terus kita geser lagi ke bawah, perintahnya apa tadi? Kita niru aja nih. Di function setup itu ada satu perintah tadi, pin mode. Nah, ini di sini. Nah, mudah-mudahan lancar ya. Saya pakai browser yang bawaan Windows aja nih, nggak lambat. Nah, apa nih perintahnya? Pin mode. Terus, nah yang sudah nginstal kamu silakan nyoba kan. Download aja e-booknya ini sama. Nah, sebaiknya kamu ketik ya, jangan di copy. Kalau ngopi dari PDF kadang itu. Nanti kadang terikut karakter-karakter yang mengganggu program ya, sehingga programnya bisa nggak jalan kadang. Jadi mending kamu ketik aja itu, karena ini kan nggak banyak, kita masih belajar awal ya. Nah ini, terus di bagian void loop ya. Sini kita ketikkan pertama apa nih? Digital rights. Nah, digital right ini maksudnya kita akan digital right atau akan mengalirkan arus ke pin 8 tadi nih maksudnya. Pin right. Nah, kaki ke-8 itu diisi dengan high. Nah, gitu ya. Dinaikkan arusnya maksudnya dikasih tegangan berarti. Terus digital right. Nah, jangan salah ya. Terus delay. Nah, delay ini supaya nanti teramati gitu ya. Teramati lagi kita kasih 500 detik ini ya. Biar kita bisa ngamati clock clip-nya 500 milisekon misalnya maksudnya. Satunya milisekon. Delay-nya ini supaya jalannya program tuh bisa teramati gitu ya. Kita bisa ngamati gitu ya. Kalau nggak pakai delay kan dia jalannya cepat ya. Jadi benar salahnya kita nggak tahu gitu ya. Itu terus oke. Terus berikutnya karena kita mau bikin lampunya tuh nyala kedap-kedip ya. Nyala bip gitu ya, kedap-kedip, maka setelah di-high-kan berikutnya di delay berikutnya digital right kita ganti dengan inletnya, jadi kaki 8 tadi diganti dengan low. Nah, gitu ya. Jadi tegangannya naikkan turunkan gitu maksudnya ya. Algoritmanya ya. Ini untuk membuat tampilan nanti ada lampu yang kelap-kelip gitu ya. Delay, nah sekarang delaynya 500 lagi. Oke. Tutup. Nah, titik koma ya. Setiap baris perintah diakhiri dengan titik koma ya. Kecuali baris perintah, nah seperti ini nggak? Nah, bisa ya, bisa ngeliat ya. Kamu nyoba juga yang sudah. Iya, Pak. Oke, kalau program sudah ditulis, maka langkah selanjutnya kita tekan tombol compile ini, dikompilasi gitu ya. Nah, di compile ini pertama untuk deteksi apakah ada kesalahan perintah nggak, gitu. Ada syntax error nggak gitu ya. Nah, kita compile, kalau keluar
compile parsed successfully berarti programnya benar, nggak ada